Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kawan sebuah legenda. Kali ini saya akan membawakan cerita untuk kalian dengarkan. Sebelum mulai ke ceritanya, saya mohon untuk dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe-nya agar lebih bersemangat lagi membacakan cerita-cerita seru tentang seputaran misteri. Oke, langsung saja kawanku, kita masuk ke alur ceritanya yang berjudul Tersesat di Kerajaan Lelembut, Dawuh Rani. Puasa hari ketiga semua masih normal dan berjalan lancar. Siang habis sholat duhur, Ustadz Arif pulang dari mengajar di pesantren. Ia sengaja lewat di depan rumah Mang Fauzan. Dari kejauhan terlihat Mang Fauzan sedang menjemur daun bidara. Assalamualaikum, Mang. Waalaikumsalam, Pak Ustadz. Mang Fauzan sedikit terkejut karena sedang fokus memikirkan sesuatu. Bagaimana, Mang, puasanya? Lancar? Alhamdulillah, Ustadz. Kebetulan Ustadz kemari. Saya mau mengingatkan kalau nanti malam sehabis Isya kita kumpul di rumah saya ya. Oh ya, baiklah. Ihsan juga akan saya ajak bersama ya. Iya, harus. Ihsan akan sangat membantu nantinya. Bagaimana dengan Pak Suketi, Pak? Iya, pasti datang. Tadi sudah telepon masalahnya. Mereka berdua akhirnya larut dalam pembicaraan tentang gangguan yang terjadi, saling menceritakan pengalaman tadi malam. Tak lupa Ustadz menceritakan tentang Kuranti. Wah, sangat bermanfaat. Kuranti bisa membantu kita menunjukkan arah. Jangan lupa bawa dia ya, Pak Ustadz. Iya, aku lupa membicarakan hal ini dengan Kuranti. Nanti akan aku coba. Ustadz mengangguk-ngangguk. Mungkin benar Kuranti bisa membantu. Namun apakah dia mau? Sedangkan keselamatan jiwanya pasti sangat terancam. Setelah dirasa cukup, Ustadz pamit pulang. Sesampainya di rumah, ia menuju tempat penyimpanan Kuranti. Terjadilah dialog di antara mereka. Hei Kuranti, maukah kamu ikut bersama aku ke negerimu nanti? Kau sebagai penunjuk ke arah nantinya. Bukan aku tidak mau. Aku hanya takut. Jika aku tertangkap, aku akan mati. Kuranti berkata dengan wajah ketakutan. Ia membayangkan eksekusi yang akan diterima nanti. Tenang, aku berjanji akan menyelamatkanmu, Kuranti. Ama bisa kupanggil kapanpun untuk membantuku. Baiklah, jika itu maumu, bawalah aku ikut serta. Kuranti pasrah, hidup atau mati hanya di ujung rambut saja. Selepas salat asar, Ihsan datang ke rumah Pak Ustadz. Sesuai janjinya, ia akan membantu mencari pamannya. Maghrib pun tiba, mereka berbuka puasa lalu salat bersama. Sembari menunggu waktu Isya, Ustadz mengajak Ihsan berzikir bersama untuk menguatkan sukma mereka. Karena sebentar lagi waktu yang ditunggu segera tiba. Ihsan sangat deg-degan. Seumur hidupnya ini adalah yang pertama berkelana ke alam halus. Jantungnya terus berdegup kencang. Siapapun yang dekat akan merasakannya. Mengapa Pak Ustadz mengajak Ihsan? Sebuah pertanyaan misterius karena Ihsan sebenarnya adalah keturunan ketujuh dari tuanku Rajo Bara. Ia adalah seorang pertapa sakti dari gunung kembar Wisnu Windari. Ihsan belum bisa mengendalikan dirinya. Ia masih belia. Ia bahkan tidak tahu jika ia adalah pewaris tunggal semua kesaktian buyutnya. Itu sebabnya mengapa ia tak melihat ular besar yang dilihat Abdi tempo lalu. Ada yang menjaganya serta menutup mata batinnya. Selepas Isya, mereka berangkat ke rumah Mang Fauzan. Mereka berjalan kaki karena jaraknya memang tidak jauh. Hanya saja mereka akan melewati hutan kopi yang hanya 200 meter.
Sepanjang perjalanan mereka mengobrol-ngobrol untuk membuang sedikit ketegangan, apalagi Ihsan yang masih remaja. Suasana malam ini terasa beda, hawa dingin sangat menusuk, padahal tidak hujan. Angin berhembus kencang, merontokkan daun kopi dan berterbangan. Tiba-tiba muncul sosok makhluk tinggi besar berbulu, bertaring serta berkuku panjang. Seluruh tubuhnya hitam pekat dengan mata merah besar menyala. Ya, itu adalah genderuwo. Ihsan sangat takut. Ia bersembunyi di balik tubuh Pak Ustadz. Ia menggigil. Hampir saja ia ngompol. Wajar saja, melihat sosok makhluk halus secara nyata bukanlah hal yang biasa. Butuh mental yang kuat. Ustadz segera melawannya sambil membacakan doa. Ustadz bisa tahu genderuwo di depannya ini bukan genderuwo biasa. Itu sosok telah dilatih oleh lelembut lain agar punya kekuatan 100 kekuatan genderuwo dalam satu tubuh. Situasi semakin mencekam. Sungguh di luar dugaan. Gangguan bertubi-tubi. Sosok itu menyerang Ustadz. Ia membabi buta, mencakar dan berusaha menggigit. Ustadz terus saja menghindar dengan gesit. Genderuwo kembali melancarkan aksinya. Ia membelah raganya menjadi 10 genderuwo. Ia melingkari Ustadz, sedangkan Ihsan ia hanya menonton sambil mematung. Seluruh tubuhnya tak bisa digerakkan. Ia ingin sekali menangis, air mata tak bisa keluar. Genderuwo itu berputar-putar di udara. Tertawa khas genderuwo menggema di sana-sini. Mereka menyerang bersamaan dari segala penjuru arah. Ustadz terus saja bersikir, ia menghindar dari semua serangan. Bak memiliki mata 1000, menghindar setiap kali diserang. Ustadz berlagak dengan hebat, pertempuran semakin sengit. Ustadz mencari momen yang pas sembari membaca situasi. Genderuwo terus mengarahkan jurusnya, jurus pukulan dengan 1000 tendangan. Ustadz segera mengibaskan tasbihnya, sekali sabet terbelah langsung semua genderuwo itu. Darah pekat hitam keluar dari tubuh. Kemana-mana baunya sangat busuk mengenai batang dan daun kopi. Genderuwo mengerang kesakitan. Suaranya menggema ke segala penjuru. Ustadz kembali mengibaskan tasbihnya. Semua menghilang. Bangkai genderuwo dengan percikan darah lenyap. Kebun kopi kembali ke suasana semula. Ihsan bisa bergerak. Mereka kembali meneruskan perjalanan. Sesampainya di rumah Mang Fauzan, semua sudah berkumpul. Namun Mang Fauzan terlihat sedang sakit. Ia berbaring, kehilangan semua energi yang telah penuh. Ia gagal ujian terakhir. Apa yang terjadi, Pak? Ustadz bertanya. Ia sangat terkejut melihat keadaan Mang Fauzan. Suamiku tadi didatangi makhluk menyerupai adiknya. Iya, jelmaan genderuwo. Genderuwo itu sangat pandai. Ia menyamar sebagai Fatih. Suamiku terlupa semua hal, konsentrasinya buyar. Lalu bagaimana, Bu, selanjutnya? Karena rindu amat sangat dalam, Fauzan memeluk genderuwo itu, Pak. Ia kira itu Fatih yang kembali, Pak. Kesempatan itu digunakan genderuwo. Ia menyedot semua energi Fauzan sampai habis semua, Pak. Keadaannya sangat tak mungkin jika Fauzan ikut malam ini, Pak. Ya udah, biarlah aku yang merawat suamiku. Setelah sehat, ia akan bisa menyusul kalian ke sana. Suasana semakin menyedihkan, tapi Pak Ustadz tidak kecewa. Pak Suketi dan Pak Ihsan terlihat melamun. Ritual Meraga Sukma akan dilakukan tepat pukul 12 malam. Masih ada 3 jam lagi untuk bersiap. Mang Fauzan terlihat membuka mata. Maafkan kelalaianku ya. Aku jadi begini akhirnya. Aku tak sanggup ikut ke sana. Iya, Mang, jangan dipikirkan sudah. Mamang harus kembali sehat dulu. Mang, minumlah air ini. Sudah aku bacakan doa ruqyah, Mang. Semoga cepat sembuh. Ustadz mengeluarkan botol air minum dari tasnya, langsung diminum oleh Mang Fauzan. Hujan gerimis turun. Pasti para lelembut keluar dari sarangnya. Pintu terbuka. Sekelebat bayangan lewat. Dengan segera Ihsan menutup pintu.
Firasat Pak Ustadz tidak enak. Ia segera membuka mata batin. Ia terus membaca doa lalu memejamkan mata. Sukmanya keluar, raganya duduk di tempat semula. Ustadz mengamati sekeliling rumah, ia tersentak. Sekeliling rumah dipenuhi lelembut kiriman berbagai macam bentuk, sangat mengerikan. Di sana ada kuntilanak, bajang, banaspati, pocong, genderuwo, kunyang, tuyul, dan siluman ular. Berjumlah ratusan bahkan ribuan. Mereka berjaga di sana. Rupanya di negeri Dawuh Rani sangatlah kuat. Mereka bisa memperbudak lelembut bangsa lain. Sungguh pasukan yang dikirim berjumlah sangat-sangat banyak, ratusan bahkan ribuan. Para lelembut mencoba menerobos dinding pelindung yang dibuat Bang Fauzan. Pelindung itu terlihat semakin menipis dan cahayanya meredup. Ya, karena Bang Fauzan dalam keadaan lemah, jadi kekuatannya berkurang sangat banyak. Ustadz terus bersikir, perlahan menepis lelembut yang menghalangi jalannya. Dengan tepisan tasbihnya, lelembut banyak yang kesakitan. Ustadz segera membuat perlindungan baru agar lelembut tidak dapat masuk rumah. Cahaya putih keluar dari tapak tangannya. Berdirilah dinding cahaya putih di sekitar rumah. Lelembut yang mencoba menembus semuanya terbanting keluar. Suara jeritan dan erangan semakin menjadi. Ustadz menarik salah satu sosok. Ia ingin bertanya tentang sesuatu. Sosok itu adalah kuntilanak, berwajah buruk rupa, matanya sebesar telur ayam, bibirnya robek sampai ke telinga. Sosok itu meronta. Ia mencoba melepaskan diri. Ia paham betul siapa manusia yang membawanya. Ia takut mati terbakar. Manusia itu sangatlah sakti. Ustadz membawa ke sudut rumah, membuat pengunci bumi agar tak ada makhluk lain yang dapat mengganggu. Kuntilanak semakin ketakutan. Ia tak bisa kemana-mana. Diam kamu, aku tak akan membakarmu. Tapi jawab dulu pertanyaanku. Kuntilanak itu dengan wajah ketakutan. Baiklah Tuan. Beritahu aku mengapa kalian berkumpul di sini. Lantas apa imbalannya yang kalian dapatkan dari sang ratu? Ampun Tuan, kami ditugaskan ratu untuk merusak ritual kalian. Kami adalah budaknya. Sesuka hati jika ia memberitakan sesuatu. Jika tidak melaksanakan, maka kami akan disiksa dalam penjara lelembut. Tidak ada imbalan Tuan, hanya kebebasan keluar masuk alam mereka saja. Lelembut lelaki boleh menyetubuhi mereka. Lelembut perempuan akan diangkat menjadi pegawai kerajaan. Kuntilanak itu menjelaskan secara rinci. Lalu apakah hasil dari persetubuhan mereka membuahkan keturunan? Tidak Tuan, lelembut Dawuh Rani hanya memiliki keturunan dari manusia. Itulah sebabnya mereka menculik pemuda. Para budaknya mencarikan pemuda dari alam manusia. Saat ini ada ratusan pemuda yang dikurung di asrama kerajaan bawah tanah. Mereka akan menunggu giliran kematian. Kuntilanak menjelaskan serius. Ustadz segera melepaskannya. Sosok itu terbang. Ia duduk di pohon jambu di depan rumah Mang Fauzan. Ustadz kembali ke raganya. Ia terlihat sangat tenang. Ia yakin Allah pasti membantunya. Ustadz menceritakan apa yang barusan dialami. Semua terdiam. Dalam lamunan masing-masing memikirkan sungguh betapa nyawa di ujung tanduk. Ustadz menenangkan mereka. Mereka berzikir bersama sampai menunggu jam 12. Waktu cepat terasa berlalu. Jam berdentang menunjukkan pukul 12 malam. Mereka segera menuju ruang khusus untuk meraga sukma. Langkah mereka terasa berat karena dikirim sihir dari kerajaan. Ihsan menangis. Ia tak sanggup berjalan. Seluruh tubuhnya seperti ditusuk paku. Ustadz segera membacakan doa pengusir sihir dan gangguan. Akhirnya mereka normal kembali. Sihir tersebut hancur. Dari mana sihir itu datang? Padahal pelindung telah dipasang sebelum maghrib. Ada banaspati suruhan kerajaan memasangnya di bawah lantai rumah. Mereka masuk ke ruangan. Perlahan namun pasti ritual dimulai. Mang Fauzan dan Pok Rika juga ke ruangan ritual. Mereka akan mengawasi raga yang lain.
Sukma mereka keluar dari raga dengan selamat, kecuali Ihsan. Ia belum pernah meraga sukma sebelumnya. Ia sedikit kesulitan. Ustadz segera menarik sukmanya keluar dan berhasil. Mereka masuk sebuah pusaran hitam. Ihsan menjerit. Ia belum pernah merasakan sukmanya tersedot alam lain. Sedangkan Pak Suketi dan Ustadz sudah terbiasa. Mereka memegang Ihsan erat agar tidak masuk dimensi lain. Karena pusaran hitam itu telah disihir. Ada beberapa dimensi yang terbuka. Jangan sampai salah alam. Jika salah, akibatnya akan fatal. Ada aura kuat mengarah mereka masuk dimensi sebelah kanan. Ustadz menahannya dan terus bersikir di antara beberapa lubang dimensi. Akhirnya terlihat sihir itu hilang. Hanya ada satu pusaran lagi, itulah alam dawuh rani. Ayo masuk sebelah sini, seru Ustadz. Mereka mengangguk. Saling berpegangan tangan. Tarikan pusaran dimensi ini lebih kuat dari yang tadi. Lorongnya lebih hitam dan gelap. Rupanya gangguan tak sampai di situ. Di lorong itu dikirim lelembut jin penunggu tanah. Sosoknya menyeringai, seluruh tubuhnya hitam menyala, serta 2 tanduk runcing di atas kepalanya mengeluarkan kobaran api. Pak Suketi segera melawannya. Jurus paku bumi ia keluarkan. Terjadi pertempuran sengit. Sosok itu sangat sigap. Serangan demi serangan Pak Suketi mampu dihindarinya. Bahkan saat lengah, ia mencekik leher Pak Suketi. Pak Suketi segera mengempas tangan ke tanah dimensi. Seketika tanah naik ke atas mengubur sosok itu hingga leher. Ia adalah jin tanah. Ia pasti bisa lolos setelah beberapa menit. Kesempatan itu digunakan untuk kabur. Terlihat penghujung pintu pusaran. Mereka berhasil keluar. Pak Suketi dan Pak Arif terjerembab di rerumputan. Mereka hanya berdua. Lalu di manakah Ihsan? Ihsan terjebak di dimensi. Separuh tubuhnya tertarik paksa oleh jin tanah. Terlihat betapa kuatnya tangan itu menarik Ihsan. Pak Suketi segera bertindak. Ia menarik tubuh Ihsan. Tiba-tiba dari belakang datang sosok ular besar. Ia menjulurkan lidahnya serta berdesis. Sosok itu ternyata penjaga perbatasan. Ustadz Arif mengambil bagian. Ular itu menunjukkan kehebatannya. Sang ular menggeliat mengejar Ustadz. Berputar-putar mengelilingi Ustadz. Ustadz harus menahan kecewa sebab suling kinanti miliknya tertinggal di dalam tas rumah Mang Fauzan. Ia terlupa membawa ketika meraga sukma. Suling kinanti adalah suling turun-temurun. Hanya pewarisnya yang dapat menggunakan kekuatannya. Fungsinya untuk membuat makhluk siluman ular menari. Ia akan terus menari hingga bagian bibir suling itu kering. Ustadz dengan gagahnya memutar tubuh, melepaskan sorban, memilih menyerang di saat yang tepat. Ular mengibaskan ekornya, siap menerkam manusia di hadapannya itu. Dengan merapal doa, sorbannya bercahaya, berubah menjadi sebuah tombak bermata batu merah delima. Pertarungan kembali berlanjut. Kali ini sang ular menggunakan ajian angin warung gani. Ajian ini adalah salah satu kepawaian siluman ular. Ia akan membuat angin sekitarnya beracun dan berbisa tanpa harus mengeluarkan bisa dari tubuhnya. Biasanya orang akan mati keracunan dengan wajah yang pucat membiru. Ustadz segera menepis membacakan doa Nabi Sulaiman. Efeknya racun di udara menipis disertai hilangnya energi besar dari sang ular. Kesempatan ini digunakan untuk menancapkan tombak tepat di atas kepala ular itu. Seketika tubuh ular itu pecah 1000. Terdengar suara ledakan besar sampai kerajaan. Ustadz membalik tubuhnya, beralih pandangan ke belakang. Ihsan telah diselamatkan oleh Pak Suketi, namun ada luka goresan di tangan Ihsan. Perjalanan dilanjutkan. Sebelum itu, Ustadz memanggil Kuranti. Hei Kuranti, datanglah. Ada yang ingin kutanyakan padamu.
Kuranti yang sedari tadi berdiam di dalam kantung baju Ihsan segera keluar. Sosok cantik nan anggun, berkebaya hitam, bersanggul konde emas, bersimpuh di depan Ustadz. Aku telah keluar. Baik, aku akan menjawab pertanyaan Tuan. Apa yang Tuan ingin tanyakan? Sekarang katakan, kemana kami harus pergi? Beri kami petunjuk tercepat agar kami tak banyak membuang waktu. Baiklah, berjalanlah ke arah barat. Nanti di sana ada sebuah batu hitam. Itu adalah gerbang pusat kerajaan. Hati-hati Tuan, kabar kematian ular Ranggoyakso telah sampai ke kerajaan. Aku dapat merasakan sinyal dari kerajaan. Baik. Sekarang kau kembalilah Kuranti. Aku akan memanggilmu jika diperlukan lagi nanti. Kuranti segera kembali. Ia mengubah ukuran tubuhnya menjadi kecil. Ia masuk ke dalam kantung baju Ihsan. Perjalanan diteruskan. Mereka bertiga menelusuri hutan, berjalan ke barat mencari letak batu hitam yang dikatakan Kuranti. Di sisi lain, aku keluar dari rumah kakek, mencoba mengadu nasib. Semoga nanti ada jalan keluar dari tempat ini. Kakek mengatakan ia tidak bisa membiarkanku berlama-lama di pondoknya karena waktuku akan habis jika tidak meneruskan perjalanan. Setiap pemuda yang terjebak pasti dan harus masuk pusat kerajaan, di mana nasib akan ditentukan. Selamat atau tidak hanya Tuhan yang tahu. Pergilah, berjalanlah lurus. Kau akan sampai ke kerajaan. Bawa wortel ini, pukulkan pada batu itu. Sabita akan datang dan membantumu, anak muda. Kakek memberikan sebuah wortel, sedangkan Sabita hanya memandang sinis. Baiklah kek, terima kasih ya Sabita. Tolong bantu aku ya, ucapku pada Sabita. Aku segera pergi meneruskan perjalanan hingga sampai sebuah telaga. Ada sebuah gadis cantik, ia sedang mandi. Aku bersembunyi di semak-semak. Gadis itu sangat-sangat cantik, membuat jiwa jombloku kembali meronta-ronta. Sepertinya aku pernah melihat dia, tapi di mana? Aku pun lupa. Sekian lama akhirnya aku ingat. Ia adalah gadis yang membawa bakul berisi 2 bola mata tempo lalu. Ia pernah membuatku pingsan, bulu roma merinding. Ini semua bagaikan mimpi, namun ini nyata. Terjebak di sini bukanlah hal yang mudah. Aku segera pergi melanjutkan perjalanan. Ada sebuah batu hitam mengkilat, membuat rasa penasaranku memuncak. Aku mendatanginya, tiba-tiba ada 2 orang gadis, mereka menangkapku. Hei, apa salahku? Lepaskan aku. Tenaga kedua gadis itu sangat kuat. Aku benar-benar tak berkutik. Mereka membawaku masuk, sepertinya ini adalah sebuah kerajaan. Mereka menyeretku, membawa ke ruang bawah tanah. Aku terhempas di dalam jeruji besi. Mereka segera berlalu dan pergi, tinggalkan aku. Aku tidak sendiri. Di sini ada banyak pemuda dalam penjara yang berbeda. Bau bangkai menyeruak, membuat isi perut ingin keluar. Kau anak baru ya di sini, kata lelaki di penjara sebelahku. Iya, tolong jelaskan padaku, tempat apa ini? Ini adalah penjara khusus para pemuda. Kita di sini hanya menunggu giliran untuk mati. Apa? Jadi semua akan menunggu giliran jadi tumbal? Aku memutar kepala, terlihat banyak sekali para pemuda terkurung satu penjara. Mungkin jumlahnya ratusan. Di kerajaan, semua hulu balang berkumpul. Ada sebuah pertemuan besar, dihadiri seluruh lelembut dan para budak kerajaan. Pertemuan ini dipimpin langsung oleh sang ratu. Kerajaan sedang tidak aman. Siluman ular penjaga perbatasan telah mati di tangan manusia sakti. Ia dan temannya sedang menuju ke kerajaan. Kita harus beri mereka pelajaran, Gusti Ratu. Kami akan memperketat penjagaan pusat kerajaan. Kita akan kerahkan semua kekuatan lembut untuk bersatu. Bagus,
Panggil semua pasukan genderuwo serta siluman ular keturunan penjaga perbatasan. Malam besok akan ada persembahan tumbal tepat tengah malam bulan purnama. Ritual ini tidak boleh gagal. Aku harus minum darah berjaka suci 7 orang. Baik Gusti Ratu, kami nanti akan siapkan pemuda yang masih suci. Tak lupa kami akan meminumkan darah ular kobra pada mereka, sahut punggawa kerajaan. Setelah sekian lama berdiskusi, semua lelembut melaksanakan tugas masing-masing. Ritual tumbal gede Amusea tak boleh gagal. Jika gagal akan runtuh kekuatan sang ratu. Para lelembut lain tak bisa diajak bersekutu lagi. Dayang kerajaan segera menyiapkan darah ular kobra. Para punggawa memilah pemuda di penjara. Terdengar langkah suara menurunin tangga. Mereka membawa 7 pemuda, salah satunya adalah Abdi. Mereka ditempatkan di ruang khusus. Mereka dimandikan, dikenakan pakaian serba putih, kemudian dibawa ke tabib kerajaan. Mereka semua dipaksa minum darah ular kobra. Jika menolak, akan langsung dieksekusi pancung. Malam ini istirahatlah. Besok malam kalian akan menjalani ritual, seru tabib itu. 7 orang pemuda dikurung di ruang khusus penumbalan. Mereka menangis saling berpelukan meskipun tak saling mengenal. Aku seharusnya memanggil Sabita, namun wortel itu tertinggal di saku celana. Aduh, di mana mereka meletakkan pakaian kami ya? Gumam Abdi dalam hati. Di sisi lain, Ustadz Arif, Ihsan dan Pak Sukoti kelelahan menempuh perjalanan yang panjang. Mereka istirahat di bawah pohon. Aku tak sanggup lagi berjalan, Pak, ujar Ihsan. Kita istirahat di sini dulu, besok kita lanjutkan. Pak Sukoti dan Ihsan tidur, sedangkan Ustadz Arif duduk bersila. Ia berzikir dengan tasbihnya. Ia memanggil Kuranti untuk membantunya. Kuranti, muncullah di hadapanku. Baik Tuan, ada apa Tuan? Kuranti, pergilah sekarang ke kerajaan, cari tahu informasi. Kau masih lembut mereka. Mereka belum tahu jika engkau berkhianat. Baik Tuan. Kuranti segera berlalu. Ia pergi ke kerajaan. Tak lama kemudian Kuranti kembali. Gawat Tuan, gawat. Berita siluman ular telah mati sudah sampai ke kerajaan Tuan. Mereka mempersiapkan balai tentara lelembut dalam jumlah sangat besar. Tuan, tepat tengah malam besok akan ada ritual tumbal gede Amusea. Biasanya akan menumbalkan 7 pemuda Tuan. Setelah aku pantau ada 6 pemuda lama dan 1 pemuda baru. Ini situasinya gawat. Aku akan memanggil jin sahabatku serta bala tentaranya untuk membantu. Kuranti segera kembali. Ia masuk ke kantong baju Ihsan. Ustadz melanjutkan berzikir, memohon pertolongan Allah, juga meminta bala bantuan dari jin sahabatnya dalam jumlah besar. Amar, datanglah Amar. Aku butuh bantuanmu. Datanglah sesosok jin, tubuhnya bercahaya. Ia sangat tampan, tingginya sekitar 5 meter. Ada apa sahabatku? Aku selalu siap membantu. Jin bernama Amar segera bersimpuh di depan Ustadz. Baiklah Amar, tolong kau siapkan pasukan jin terbaik dari alammu Amar. Tolong bantu kami menghadapi lelembut Dawa Rani. Jangan lupa sampaikan pada lelembut penguasa laut. Siap sahabatku, tunggu. Kemudian sosok Amar segera menghilang. Hari berganti. Setelah selesai sholat subuh, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Malam nanti harus sampai ke kerajaan untuk menggagalkan ritual para lelembut. Kondisi di kerajaan saat ini tengah bersiap
melatih kekuatan seluruh lelembut. Mereka memperketat penjagaan istana kerajaan, memanggil tabib ahli untuk persiapan jika ada lelembut yang terluka, maka akan segera diobati dan sembuh. Tak lupa menyiapkan ahli tenung untuk menipu dan meniup seruling Ulo Rekso Kandani, yaitu sebagai pengendali lelembut siluman ular. Suara langkah kaki para dayang, pembawa minuman darah ular yang harus diminum para pemuda. Di depan masing-masing para pemuda telah diletakkan segelas darah ular. Seperti biasa, kalian harus meminum ini. Kali ini rasanya sedikit lebih pahit karena ditambahkan minyak kulit harimau. Para pemuda harus menelan pahitnya kenyataan, harus kuat menenggak darah ular tersebut. Semuanya minum dengan terpaksa. Aku tidak bisa meminumnya. Ini pahit sekali, ujar seorang pemuda bernama Johan. Sontak saja, semua ini membuat para dayang dan prajurit penjaga geram, fokus pada pemuda itu, sehingga mengabaikan pemuda yang lain. Kondisi ini digunakan untuk Abdi untuk membuang darah ular itu ke celah jendela. Abdi hanya minum setengah saja. Pemuda yang bernama Johan dipaksa minum prajurit, segera menahan tubuhnya dan memasukkan semua darah ular ke mulutnya. Ia pingsan. Prajurit segera menghadap ratu. Ampun Gusti Ratu, salah satu pemuda itu tak sadarkan diri sebab kami memaksanya meminum darah ular. Prajurit berkata sambil bersimpu. Bedebah, jika ia tak mau, kenapa tidak panggilkan tabib agar dia menyihirnya? Ampun Gusti Ratu, kami lupa Gusti. Dasar prajurit bodoh, aku tidak mau tahu. Pokoknya ritual harus tetap berjalan. Jika sampai tengah malam ia belum sadar, carikan pemuda lain sebagai gantinya. Baik Gusti, ampun Gusti. Prajurit bingung kemana ia harus mencari pemuda pengganti. Semoga saja pemuda itu cepat sadarkan diri. Prajurit berjalan keluar istana. Ia menendang dan membanting benda apa saja yang ditemuinya. Ia merasa salah tindakan hingga sang ratu marah. Rupanya ia menendang baju para pemuda yang dibuang keluar istana. Wortel di kantong celana Abdi terpelanting dan terpukul ke celah sebuah batu. Sabita merasakan panggilan itu. Ia segera datang. Ia bersembunyi di balik batu. Nah, ini dia wortelku. Tapi di mana bocah itu? Tidak terlihat. Hanya ada baju dan celana usangnya saja. Gumam Sabita seorang diri. Ia memakan wortelnya sambil berkeliling istana. Sabita bisa keluar masuk tanpa terlihat siapapun. Sabita melihat sebuah ruangan, ada Abdi di sana. Setelah menguping pembicaraan lelembut istana, Sabita tahu Abdi dalam bahaya. Sabita segera pulang dan memberitahu kakek. Sabita, kita tidak bisa selalu diam begini Sabita. Sudah terlalu banyak korban, kita akan bertindak. Sabita diam, ia masih makan wortelnya. Sabita, segera habiskan wortel itu. Segera panggilkan seluruh jin perbatasan lembah ini. Berikan informasi, kita semua akan ikut bertempur. Menjelang sore, Ustadz Arif dan Pak Suketi serta Ihsan telah sampai. Mereka sudah dekat dari gerbang istana. Mereka bersembunyi di balik pohon dan beristirahat. Setelah salat maghrib, Ustadz segera memanggil Amar. Amar, sahabatku, datanglah. Amar datang. Ia tak sendiri. Ia membawa pasukan jin serta para lelembut penguasa laut. Mereka sangatlah banyak, tapi mungkin akan kalah jumlah dengan lelembut Dawuh Rani. Ustadz memimpin di depan. Amar, sekarang sudah saatnya kita melakukan penyerangan. Ustadz memberi aba-aba. Mereka menuju gerbang kerajaan. Teropong lelembut Dawuh Rani bersuara, pertanda akan ada penyerangan besar-besaran.
Seluruh pasukan jin mendobrak gerbang istana. Mereka langsung disambut pasukan Dawuh Rani. Pertempuran dimulai, sedangkan Ihsan bersembunyi di balik tubuh jin bernama Sailendra. Ia ditugaskan untuk menjaga Ihsan. Ustadz melawan pasukan Gendruwo, jumlahnya ratusan bahkan ribuan. Para Gendruwo terlatih dan memiliki kekuatan super. Sungguh tidak sebanding. Ternyata pasukan Dewi Dawuh Rani 10 kali lipat dibandingkan dengan pasukan Ustadz Arif. Serentak Gendruwo menyerang Ustadz dari segala penjuru. Sedetik saja lengah akan fatal. Suara Gendruwo menggema di sekeliling Pak Ustadz. Ustadz berada di tengah pasukan Gendruwo. Ustadz menghindar dari serangan mereka. Tubuhnya berputar-putar dengan tangan menepis, salto ke depan, ke samping, dan ke belakang. Pak Suketi ia dikelilingin oleh siluman ular berukuran besar. Jumlahnya ribuan. Ular itu dikendalikan oleh ahli tenung. Ia meniup seruling pengendali, suara desisan ular dan seruling menggema. Ekor ular memukul tubuh Pak Suketi, segera ia menghindar. Siluman ular bergulung-gulung menyiapkan serangan serentak. Beberapa ratus ular menyerang dengan gesit, sedangkan yang lain masih menari. Mereka sungguh terlatih, sangat-sangat mengerikan. Sabetan lidah siluman ular mengenai lengan Pak Suketi. Ia terjatuh, terjerembab di tanah. Pak Suketi digulung oleh ular. Mulut ular itu membuka lebar siap menelan Pak Suketi. Nyawa di ujung tanduk. Pak Suketi memejamkan mata. Ia pasrah. Tiba-tiba Amar datang. Ia menendang kepala ular itu dan terpelanting. Pak Suketi segera duduk bersila. Ia membuat perisai diri. Dalam lingkaran cahaya ia berdiam. Ular hanya bisa melihatnya tanpa bisa menyentuh tubuhnya. Amar kembali ke pasukannya. Ia bertarung melawan lelembut budak Dawuh Rani. Bermacam-macam bentuk, rupa, dan kehebatan mereka. Pasukan jin laki-laki melawan lelembut laki-laki. Pasukan jin perempuan melawan lelembut perempuan. Pertarungan kembali sengit. Suara jeritan, pekikan, pukulan, dan pedang di seluruh penjuru. Jin Sailendra tak luput dari serangan. Prajurit yang tadi dimarahi oleh sang ratu sumringah ketika melihat Ihsan. Pemuda yang bernama Johan sampai kini belum sadar. Ia akan mengambil Ihsan sebagai gantinya. Hei, kau, serahkan anak itu padaku, atau aku akan mengambil paksa. Tidak akan. Langkai dulu mayatku, lelembut budak, jawab Jin Sailendra. Ihsan bersembunyi di balik batu. Ia menyaksikan pertarungan. Kali ini Kuranti akan menjaganya. Jin Sailendra menyerang prajurit itu. Ia mengeluarkan keris Amun Coro Geni. Prajurit itu melawannya dengan pedang Gentoro Puspa. Itu adalah pegangan lelembut Dawuh Rani. Prajurit itu mengayunkan pedangnya mengarah leher Sailendra. Untung jin sakti itu bisa menghindar. Suara denting keris dan pedang memuncak, serta bumi yang bergetar sebab menahan kedua kekuatan yang berlawanan sakti. Sailendra berhasil melukai betis prajurit itu. Lukanya cukup dalam. Prajurit itu sangat murka. Ia kembali menyerang. Kali ini ia memanggil prajurit lain. Ia mencium kalung demit delema, sinyal pemanggil bala bantuan. Tak lama kemudian datang pasukan berkuda siluman membantu pertarungan. Sedangkan prajurit pergi ke ruang tabib kerajaan untuk berobat. Pertarungan kembali berlanjut. Kali ini melawannya tidak seimbang dan berat. Bagaimana tidak, satu jin melawan puluhan lelembut berkuda siluman. Sailendra mengamati sekitar. Ia berada di tengah pasukan itu. Satu kuda siluman ditunggangi satu prajurit berpedang. Bentuk kuda siluman itu tak lazim, bermata merah dan bertanduk. Bulunya terlihat sangat-sangat tajam, seperti kumpulan jarum beracun. Sailendra mengitari mereka, menghunduskan kerisnya, membabi buta. Banyak kaki kuda yang putus akibat serangannya. Sailendra terluka parah dengan tangan kanannya nyaris putus. Luka sekujur tubuhnya menganga, namun ia berhasil menumpas pasukan siluman berkuda hingga tunggang langgang. Mereka pun kabur.
Sailendra kembali. Ia mendatangi Ihsan di balik batu. Kuranti keluar. Ia tak tega melihat Sailendra, sedangkan Ihsan ia hanya menangis. Maafkan aku, Sailendra. Gara-gara melindungiku, engkau jadi terluka parah. Ihsan menangis tersendu-sendu. Tidak apa-apa, ini sudah tugasku. Aku tidak bisa melalaikan tugas, meskipun nyawa taruhannya. Sailendra menarik sisa tangannya yang hampir putus. Putuslah sekarang tangannya. Aku akan pergi ke ruang tabib. Tunggulah di sini. Tabib Daurani sangat hebat. Ia pasti banyak mempersiapkan ramuan obat. Sekali minum akan langsung sembuh, kata Kuranti. Kuranti segera pergi. Ia menuju ruang tabib. Salah satu tabib adalah pamannya. Paman, berikan aku satu ramuan, Paman. Ada prajurit kita yang terluka parah di luar sana, kata Kuranti berbohong. Ini, ambil, minumkan pada prajurit itu. Tabib memberikan sebotol ramuan. Kuranti keluar. Ia memberikan ramuan itu pada Sailendra. Namun tanpa disadari ada lelembut wanita yang mengintai mereka. Ternyata Kuranti pengkhianat. Aku akan adukan pada sang ratu. Lelembut wanita itu melapor pada sang ratu. Sontak saja sang ratu geram. Panggilkan para algojo. Kuranti akan segera dieksekusi pancung, perintah sang ratu. Penggawa wanita ditugaskan untuk menangkap Kuranti. Kuranti pengkhianat. Dasar kau pengkhianat. Kau akan dihukum pancung atas pengkhianatanmu itu, seru lelembut wanita. Punggawa segera menangkap Kuranti dan membawanya ke ruang algojo kerajaan. Ihsan kembali menangis. Ia sedih, tak bisa membayangkan bagaimana nasib Kuranti di sana. Setelah minum ramuan, Sailendra kembali sehat. Luka di tubuhnya menghilang, tangannya kembali tumbuh lagi. Sungguh hebat tabib kerajaan Daurani. Jangan menangis, Kuranti pasti akan selamat, kata Sailendra menenangkan Ihsan. Perlawanan mulai pupus. Ustadz Arif berhasil menumpas semua genderuwo. Ustadz pergi menemui Ammar dan mengajaknya melihat keadaan Ihsan. Ia takut hal buruk akan terjadi, sedangkan pasukan jin dan lelembut lain masih dalam pertarungan sengit. Mengapa kau menangis, Ihsan? Mana Kuranti? Aku tidak merasakan keberadaannya di sini. Mereka menceritakan yang baru saja terjadi. Hal ini membuat Ammar kembali memanas. Sabar, Ammar. Kita pasti akan menyelamatkan Kuranti. Lembut tidak akan mengeksekusi sekarang. Pasti akan tepat tengah malam berbarengan dengan ritual penebalan. Pak Sugedi, di mana dia? Pak Suketi sedang menahan gerakan siluman ular agar tidak keluar dari wilayah dan menyerang yang lain. Siluman ular paling berbahaya. Kita harus bergerak cepat. Kita harus menyelamatkan Abdi dan Kuranti. Aku khawatir, Tuan. Jika terlalu lama, energi Pak Suketi akan habis. Baiklah, kita akan bagi tugas. Aku dan Ammar akan menyelamatkan Kuranti dan Abdi. Ihsan dan Sailendra ke pusat kerajaan. Ambil kelopak bunga puspa emas. Siap, Ustaz. Sailendra, tolong jaga Ihsan. Kau hanya bertugas melindungi, sedangkan bunga itu hanya bisa diambil oleh pemuda yang masih bersih. Makanya Ihsan sangat dibutuhkan di sini. Setelah semua mengerti, mereka segera menghadap kerajaan. Situasi tidak ketat karena seluruh prajurit bertempur di luar. Di dalam hanya ada beberapa penjaga, punggawa, algojo dan tabib, serta pendamping ratu. Di luar, Pak Suketi kelelahan, energinya terkuras habis. Ia menahan gerakan siluman ular serta menahan gangguan dari peniup seruling. Pak Suketi tidak kuat lagi, ia pingsan. Siluman ular segera kembali bangkit dan siap menyerang. Mulut siluman ular membuka lebar sembari mendesis.